Pemandangan yang menakjubkan melihat piramida sambil sarapan di teras atap menjadi aktivitas saya di hari kedua di Mesir. Hotel dengan pemandangan piramida Giza menjadi daya tarik tamu hotel, termasuk saya dan rombongan sahabat tur travel dari Indonesia. Pastinya kami bersuah foto dengan latar belakang bangunan bersejarah tersebut. Meski suhu udara pagi ini cukup dingin, yakni 14 derajat Celcius, namun tak mengurangi antusias kami untuk tetap berfoto dengan orang tersayang seperti keluarga dan teman. Halo pemirsa, ini adalah hari kedua saya di kota Kairo. Namun pagi ini saya harus beranjak meninggalkan hotel untuk menuju ke perbatasan Israel dan Palestina. Sebelum saya beranjak ke perbatasan, saya akan mengunjungi dulu beberapa tempat peradaban Islam bersejarah seperti Gunung Sinai yang menjadi tempat Nabi Musa mendapat perintah dari Allah dan juga ke sumur air Musa. Seperti apa perjalanan saya? Ikuti terus, bukan jalan-jalan biasa. Dari kota Kairo, perjalanan darat dilanjutkan menuju Semenanjung Sinai. Nantinya kami akan melewati terusan Suez, yang artinya kami harus menyeberang dari kawasan Mesir bagian Afrika menuju ke kawasan Mesir bagian Asia. Negara Mesir memang termasuk unik. Sekitar 90% wilayahnya berada di benua Afrika dan hampir 10% sisanya adalah Semenanjung Sinai yang berada di benua Asia. Semenanjung Sinai berjarak sekitar 400 km dari kota Kairo atau kurang lebih 8 jam perjalanan. Jadi yang di belakang kita ini adalah gerbang Afrika ke Asia, dan ini satu-satunya jalan darat antara Afrika dan Asia. Ini di depan kita Afrika, di belakang kita Asia. Sebentar lagi kita bisa nyebrang dari Afrika ke Asia lewat yang namanya terusan Suez. Dulu sebelum ada yang namanya terusan Suez, orang kalau mau dari Amerika, dari Eropa, mau masuk ke Asia harus mutar keliling Afrika, makan waktu 7 bulan. Setelah adanya terusan Suez hanya 11 jam. Bisa dari Eropa bisa nyebrang masuk ke Asia. Setelah berhenti sejenak di rest area, kami melanjutkan perjalanan menuju Semenanjung Sinai dengan melewati terowongan Ahmad Hamdi. Terowongan Ahmad Hamdi di bawah terusan Suez menjadi jalur darat untuk menuju Semenanjung Sinai dan perbatasan Taba yang menjadi wilayah terakhir sebelum masuk ke perbatasan Palestina yang dikuasai Israel. Sebelum masuk terowongan Ahmad Hamdi, penjagaan ketat dilakukan oleh aparat militer Mesir. Hal ini dilakukan karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Israel, di mana sejarahnya Mesir dan Israel pernah berperang memperebutkan Semenanjung Sinai. Satu-satunya jalan darat antara Afrika dan Asia namanya Tunnel Ahmad Hamdi. Ahmad Hamdi pahlawan besar di tentara Mesir. Dia bom dirinya di atas jembatan yang menyambungkan kota Suez dengan Kairo biar tentara Israel tidak nyeberang dari Suez masuk ke Kairo. Dia bom dirinya, makanya namanya diabadikan oleh Anwar Sadat dan dia kasih nama Tunnel Ahmad Hamdi ini biar nama Ahmad Hamdi diabadikan di jalan satu-satunya darat antara Asia dan Afrika. Salah satu fungsi utama terusan Suez adalah mempersingkat jalur pelayaran antara benua Eropa dan Asia. Sebelumnya, perjalanan laut dari Inggris ke India atau Cina harus mengitari Afrika. Namun dengan adanya terusan Suez, rute ini menjadi lebih pendek sehingga menghemat waktu dan biaya. Hari sudah siang. Kami pun menghentikan perjalanan untuk makan siang terlebih dahulu di sebuah restoran tak jauh dari terusan Suez. Perjalanan berjam-jam menuju Semenanjung Sinai mengharuskan tubuh untuk selalu fit. Kayaknya kita harus kayak gitu. Iya. Asin rasanya. Tapi biar makan nikmat, kita bawa sambal dari Jakarta.
Usai makan siang dan sholat, kami melanjutkan perjalanan menuju Semenanjung Sinai. Jalan aspal menuju ke Semenanjung Sinai cukup mulus. Setelah melewati perjalanan lebih dari 8 jam dari Kairo, akhirnya kami tiba di Semenanjung Sinai. Disebutkan dalam Al-Quran, Gunung Sinai sebagai tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah nabi yang hidup di zaman kekuasaan Fir'aun Ramses II, di mana masyarakatnya penuh dengan kesesatan. Di Gunung Sinai diceritakan Nabi Musa menetap selama 40 malam untuk menerima wahyu dalam kitab Taurat. Kita bukan berada di tempat yang biasa. Tempat ini adalah tempat yang paling bersejarah, berulang-ulang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jarang sekali ada tempat yang berulang-ulang dan selengkap sebanyak itu Allah ceritakan kecuali 2 tempat. Makkah dengan Ka'bahnya dan Tursina dengan Wadi Muqaddas tuanya. Allah berkata, "Hai Musa, aku adalah Rabbmu. Aku adalah Rabbmu." Inilah pertama kali Nabi Musa berbicara dengan Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta, pakai media itu. Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini lagi kejadiannya. Dipanggil untuk menerima wahyu 40 hari, 40 malam. Tempat yang dijamin oleh Allah aman, di mana tidak ada satupun kekuatan Ya'juj bisa menyentuh, ini dia tempatnya. Wadi Muqaddas Tuah, tempat yang disucikan, tempat di mana Allah pernah eksis. Di Gunung Sinai juga terdapat sebuah batu berbentuk sapi yang dikatakan disembah oleh kaum Bani Israel saat ditinggal pergi Nabi Musa ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung sapi itulah yang kemudian membuat Nabi Musa marah besar. Kisah Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel adalah salah satu perjalanan penuh makna dalam sejarah umat manusia. Sifat-sifat dari Nabi Musa pun harus kita teladani. Hari sudah gelap, kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju Taba, yakni perbatasan Mesir-Palestina yang dikuasai Israel. Perjalanan kami menuju Palestina akan dilanjutkan esok hari. Saat ini kami harus bermalam dulu di sebuah penginapan. Ya pemirsa, perjalanan saya menuju ke Palestina akan dilanjutkan esok hari. Namun malam ini saya harus menginap lebih dahulu 1 malam di penginapan Nuwaiba yang masih berada di wilayah Mesir. Tetap bukan jalan-jalan biasa. Semoga perjalanan kita semuanya mendapatkan senyum dari Allah. Kata Rasulullah, bila Allah sudah tersenyum satu kali aja kepada hambanya, haram untuknya neraka selama-lamanya. Semoga perjalanan ini menyebabkan Allah tersenyum kepada kita. Hari sudah pagi, dan inilah pemandangan di hotel tempat saya menginap sebelum beranjak keluar dari negara Mesir ke Palestina. Hotel yang berada di pinggir pantai Laut Merah ini memiliki pemandangan yang sungguh indah. Tak hanya pantai, saya juga bisa melihat perbukitan dari depan kamar saya menginap. Hotel ini terletak tidak jauh dari Taba Border, yakni perbatasan antara Mesir dan Palestina yang dikuasai pendudukan Israel. Sebentar lagi insya Allah kita akan bertolak meninggalkan Hotel Nuwaiba ini menuju ke Taba. Dan yang diberi oleh Allah SWT tiket untuk masuk, ya, maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Di masa-masa sulit dan berat ini, tidak semua orang yang diizinkan Allah bisa masuk. Semoga perjalanan kita semuanya mendapatkan senyum dari Allah. Kata Rasulullah, bila Allah sudah tersenyum satu kali aja kepada hambanya, haram untuknya neraka selama-lamanya. Semoga perjalanan ini menyebabkan Allah tersenyum kepada kita. Selain tuntunan doa dan ibadah, kami juga diberikan pemahaman mengenai segala hal tentang pemeriksaan di imigrasi Israel.
Kami diingatkan untuk tidak merekam video ataupun berfoto, termasuk tidak mengenakan ikat pinggang, jam tangan, perhiasan, atau apapun yang mengandung metal dan logam. Aja diam gitu, tertib. Mereka tuh senang kalau kita tertib. Ya gitu lah pokoknya. Kalau kita nurut ke anak-anak mereka di sekolah gitu, baris kanan kiri turut aja sampai kita bisa masuk ke dalam. Hari ini perjalanan saya menuju Palestina dimulai dari hotel tempat saya menginap. Kurang lebih perjalanan 1 jam untuk menuju ke Taba Border. Nantinya saya akan menjalani pemeriksaan 2 sekaligus, yaitu imigrasi Mesir dan juga imigrasi Israel. Doakan saya bisa masuk ke kota Yerusalem dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Pemeriksaan di imigrasi Israel menjadi satu-satunya cara untuk saya bisa menginjakkan kaki di Palestina. Tidak ada cara lain untuk masuk ke Palestina selain menggunakan visa negara Israel. Sebelum masuk ke imigrasi Israel, saya akan masuk ke imigrasi Mesir lebih dulu untuk distempel tanda keluar dari wilayah Mesir. Perjalanan dari hotel menuju Taba Border semakin dekat. Setelah perjalanan sekitar 50 menit, akhirnya kami tiba di perbatasan Mesir-Palestina. Alhamdulillah, setelah melewati pengecekan dan pemeriksaan ketat hampir 3 jam, akhirnya kami diperkenankan masuk ke negara Palestina oleh otoritas Israel. Sebelumnya, pemeriksaan di imigrasi Israel sempat mengalami kendala. Petugas imigrasi Israel mengambil paspor dari kami secara acak untuk ditahan sementara. Kurang jelas untuk apa hal itu dilakukan. Alhamdulillah, setelah melewati pemeriksaan cukup panjang, mulai dari kantor imigrasi Mesir, mendapat pindah ke kantor imigrasi Israel, yang saya sama juru kamera Tiffany berhasil masuk ke kota Yerusalem. Adapun tadi kami sempat mengalami kendala, yaitu paspor saya bersama Dewi Cipani tertahan oleh petugas bidang di Israel. Kemudian kami beberapa pertanyaan mengenai apa tujuan ke kota Yerusalem, kemudian berapa lama kami menetap, dan kemana saja kami akan menuju. Setelah akhirnya jawab beberapa pertanyaan ini oleh petugas imigrasi Israel, akhirnya kami berdua bersama rombongan dari Indonesia berhasil diizinkan untuk keluar dari perbatasan Taba dan boleh untuk melanjutkan perjalanan. Dari kantor imigrasi Israel, saya akan beranjak ke Masjidil Aqsa. Namun perjalanan cukup panjang, ada sekitar kurang lebih mungkin 5 jam. Diperkirakan saya akan tiba di kawasan Masjidil Aqsa sekitar waktu Isya waktu Palestina. Lega rasanya bisa keluar dari imigrasi Israel. Keluar dari imigrasi Israel, kami disambut dengan pemandangan indah Laut Merah dan juga pegunungan. Kami pun disambut oleh tour guide yang merupakan warga Palestina. Gimana Ibu Putu? Pak Putu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah, walaupun kita sempat tegang tadi ya. Iya. Tapi paspor ditahan nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak ya? Tanya, udah berapa lama bersama? Wow. Ya kepo banget kan? Kepo memang. Ya udah, alhamdulillah, selamat makan ya. Ini makannya lengkap banget, ada sayurnya, Apa ada nih? proteinnya, Waduh. ada karbonya, ya kan? Jadi ini double karbo. makan siang pertama kita di Palestina. Nikmat sekali. Gimana? Alhamdulillah. Rasanya cocok ya? Cocok ya? Cocok rasanya? Insya Allah. Enak Pak? Alhamdulillah. Ibu tuh diem aja berarti enak nih. Menikmati. Kota pertama yang saya singgahi setelah melewati perbatasan Taba Mesir untuk memasuki Palestina adalah Jericho. Kota Jericho terletak di tepi barat Palestina, namun otoritas untuk keluar masuk wilayah dikuasai oleh pendudukan Israel. Militer Israel melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang keluar masuk kota Jericho.
Perjalanan dari perbatasan Taba Mesir menuju Jericho membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Meski jaraknya yang jauh hingga 300 km lebih, namun tak mengurangi antusias saya menginjakan kaki di Palestina. Hari sudah gelap, saya pun tiba di kota Jericho. Jericho menjadi salah satu tempat singgah bagi wisatawan asing sebelum masuk ke wilayah tengah Palestina seperti Yerusalem dan Hebron. Kota Jericho dikenal sebagai penghasil kurma terbaik di Palestina. Saya pun tak mau melewatkan untuk membeli kurma di sini sebagai oleh-oleh dibawa ke Jakarta. Kurma Jericho atau yang lebih dikenal dengan kurma menjol memiliki tekstur yang berbeda dengan kurma dari tempat lain. Bentuknya lebih besar dengan daging tebal serta teksturnya yang lembut dan legit. I told them all the food at Jericho the best, but different the quality. Best one. This is a fresh one you see. In the dates, you know the fresh in the season now. And all the dates, in the dates of crown, the season now. Saat ini saya berada di kota Jericho di salah satu toko yang menjual oleh-oleh yang dibuat oleh warga Palestina. Dikatakan bahwa salah satu produk terbaiknya adalah kurma. Hello, Ummi Abi. Hello, Ummi Abi. Please can listen to my son. Terbaik warga Jericho. Empat kayak gini ya, boleh this, ombon, 20. Dan kedua, Guys, the face, Muhammad, Abu Uthman. You know Muhammad. Abu Uthman, Al-Talib. Okay, khusus ini aja. Warga Indonesia memanfaatkan untuk membeli oleh-oleh untuk bisa membantu perekonomian warga Palestina dengan cara membeli oleh-oleh yang Selain kurma, Jericho juga terkenal dengan buah-buahan lainnya dan berbagai kerajinan tangan yang juga menjadi mata pencaharian masyarakat Jericho. Untuk transaksi jual-beli, kita dapat membayar dengan menggunakan mata uang dolar Amerika. Udah sampai Masya Allah juga. Alhamdulillah tadi saya belanja rumah karena ada rok buat saudara dan istri saya. Ini cukup menarik rasanya. Seperti di Indonesia nenek rambut, tapi lebih ke kacang. Jadi baru pertama kali nih ya, jadi ngelihat produk-produk khasnya Palestina. Gimana menurut Mas? Ya, produknya sangat bagus. Dari Jericho, saya melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis di kota Yerusalem yang menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya bersama rombongan sahabat tour travel dari Indonesia, tak sabar ingin menginjakkan kaki untuk sholat di Masjidil Aqsa. Jarak tempuh dari kota Jericho menuju Yerusalem sekitar 35 km atau membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Seperti ketika memasuki kota Jericho, pemeriksaan kendaraan kembali dilakukan oleh militer Israel di pos pemeriksaan. Usai gencatan senjata di Gaza, pasukan Israel telah memperkuat kehadirannya di tepi barat dengan mendirikan banyak pos-pos pemeriksaan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kota Yerusalem. Setelah sebelumnya saya mengunjungi kota Jericho terlebih dahulu. Adapun perjalanan tadi dari kota Jericho menuju Yerusalem, kita melewati checkpoint, titik pemeriksaan. Ada sekitar 6 checkpoint di mana saat itu tentara Israel melakukan pemeriksaan pada kami dalam bus, dipertanyakan terkait soal paspor visa Israel. Karena lamanya tadi pemeriksaan checkpoint, kami yang dijadwalkan sebenarnya bisa sholat Isya di Masjidil Aqsa, akhirnya tidak bisa. Insya Allah besok kita bisa sholat di Masjidil Aqsa, tetap di bukan jalan-jalan biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Hayya 'alal falah.